Sebuah tindak kriminal pasti ada faktor pemicu, baik faktor ekonomi, konflik di dalam keluarga, maupun ada faktor lainnya. Apalagi pelaku masih berstatus remaja, di mana emosinya masih belum stabil. Selain faktor internal, ada juga faktor pergaulan yang bisa menjadi pemicu. Munculnya tindak kriminal pada anak, misalnya terkait judi daring atau online, atau bahkan narkoba. Kedua hal itu bisa membuat anak kecanduan dan berbuat beragam hal yang di luar nalar, termasuk menghilangkan nyawa keluarganya. MAS merupakan seorang anak laki-laki yang memiliki kecerdasan akademik dan non-akademik di atas rata-rata. Selain sering menjuarai di kelas, ia juga merupakan siswa akselerasi sehingga ia saat umurnya baru 14 tahun, ia sudah duduk di bangku SMA kelas 1. MAS lahir di keluarga yang memang berpendidikan. Ayahnya berinisial APW, 40 tahun, merupakan dosen di salah satu kampus swasta. Sedangkan ibunya M, 40 tahun, merupakan seorang pengurus masjid di sekitar tempat tinggal mereka. Selain tinggal di keluarga yang berpendidikan, secara ekonomi keluarga MAS juga berkecukupan. Mereka tinggal di sebuah rumah di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan bersama seorang neneknya. Neneknya yang berinisial RM, 69 tahun. Diketahui juga keluarga ini memiliki beberapa bisnis, diantaranya jual beli properti. Di mata para tetangganya, keluarga ini dikenal baik, aktif dalam kegiatan bermasyarakat, dan dermawan membantu para warga yang sedang mengalami musibah atau kesusahan. Namun, siapa sangka keluarga cemara yang dibangun oleh APW berakhir mengerikan. Sabtu 30 November 2024 sekitar pukul 1 dini hari, MAS mengambil pisau di dapur dan masuk ke kamar kedua orang tuanya di lantai 2. Lalu tanpa berpikir panjang, ia menghunuskan kedua orang tuanya dengan brutal. Ayahnya langsung terkapar bersimbah cairan merah, sedangkan ibunya berteriak meminta bantuan dan juga tidak luput dari serangan anak kandung kebanggaan mereka itu. Karena mendengar suara gaduh, sang nenek menghampiri kamar tersebut dan malangnya beliau berakhir ikut dihilangkan nyawanya oleh MAS. Sang ibu terus berteriak dan dikejar MAS hingga sampai ke gerbang. Beruntungnya M berhasil melompati pagar dan terus berteriak sehingga mengundang perhatian para tetangga. Melihat tetangganya mulai bangun dan bermunculan, MAS segera melarikan diri ke arah taman di kawasan rumahnya dan mencari lokasi yang gelap dan tertutup untuk bersembunyi. Namun, seorang security kompleks sempat melihat gerak-gerik mencurigakan MAS dan segera mengamankannya. Sementara itu, warga yang menghampiri rumah tersebut mendapati APW dan RM dalam keadaan tidak bernyawa bersimbah cairan merah, sedangkan M dalam keadaan kritis namun masih sadar. Dan M segera dibawa ke rumah sakit Fatmawati untuk dirawat. Saat diperiksa, APW dan RM mengalami luka tusuk parah di bagian leher, punggung, lengan, dan perut. Sementara M mengalami luka tusuk di bagian punggung, lengan, dan bagian wajah. Setelah diinterogasi, MAS mengaku malam itu ia tidak bisa tidur dan ada suara-suara dalam kepalanya yang menyuruhnya untuk menghabisi kedua orang tuanya. MAS menjawab pertanyaan para petugas dengan lancar, sopan, dan tidak emosional seperti orang depresi. Dan hasil urinnya pun dinyatakan negatif narkotika. Terdapat banyak spekulasi mengenai apa motif dari MAS. Sebagian menyebut MAS mengalami gangguan mental, pengaruh lingkungan, dan tontonan. Sampai ada yang menyangkut pautkannya dengan beban MAS sebagai anak yang dituntut berprestasi dengan segudang kegiatan. Menurut salah satu teman sekolahnya, MAS sering ketiduran di kelas karena kelelahan belajar dan mengambil les. Selain itu, menurut salah satu netizen yang mengaku memiliki kerabat yang mengenal MAS, sebelum kejadian, MAS sempat mengeluhkan tentang jadwal belajarnya yang begitu padat. Padahal ujian baru akan dilaksanakan beberapa hari lagi. Polisi membawa MAS ke RS Polri sekitar pukul 20.18 saat pemindahan. Dan MAS ditemani oleh tantenya. Kepada MAS, tantenya itu menyatakan jika keluarga akan mengunjungi MAS yang akan diobservasi kejiwaannya selama 2 pekan ke depan.
Sebelumnya, Kapolres Jakarta Selatan Komisaris Besar Ade Rahmat Hidnal menyampaikan MAS dirujuk untuk menjalani pemeriksaannya tambahan di Poli Jiwa di LS Polri. Dan rujukan itu dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan jiwa MAS dari Asosiasi Psikolog Forensik Indonesia atau APSIFOR yang telah disetujui oleh Polres Jakarta Selatan. Selain tim medis dari RS Polri, Ade menyebut dokter dari SCM juga akan terlibat dalam observasi kejiwaan MAS selama 14 hari ke depan. Dan dari pengamatan ahli kejiwaan selama 2 pekan itulah nasib MAS yang sudah ditetapkan sebagai anak berkonflik dengan hukum akan ditentukan. Apakah layak atau tidaknya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Dan Bapak Ade menyampaikan tambahan laporan observasi dari dokter jiwa itu akan menjadi bahan pertimbangan hakim saat memvonis hukuman MAS kelak di pengadilan. Malam yang kelam menyelimuti kota Bogor, Jawa Barat saat kisah tragis Petria Wulandari 22 tahun yang akrab disapa Wulan berakhir di sebuah ruko kosong di Jalan Dr. Sumeru. Pada Sabtu, 2 Desember 2023, tubuhnya ditemukan membiru, penuh luka, dan menyisakan misteri yang akhirnya terkuak sebagai penghilangan nyawa brutal oleh pacarnya sendiri. Bekerja sebagai tukang parkir, Rahmat Agil alias Alung berumur 20 tahun. Semua bermula pada Kamis 30 November 2023. Hari itu, Wulan pamit untuk berkumpul dengan teman-temannya, tanpa menyadari itu akan menjadi momen terakhirnya bersama keluarganya. Dan malam itu, Alung menjemput Wulan. Menurut teman Wulan yang bernama Tiara, pasangan itu sempat terlibat pertengkaran saat mengendarai motor. Namun, Alung mengaku telah mengantarkan Wulan pulang. Sayangnya, Wulan tidak pernah tiba di rumahnya. Hubungan Alung dan Wulan memang penuh ketegangan. Sebelumnya, Alung pernah dipenjara karena memukul seorang yang ia curigai dekat dengan Wulan. Kali ini, kecemburuan dan emosinya berujung pada tragedi mengerikan. Pada malam itu, di Hotel Braja Mustika, setelah selesai berhubungan layaknya suami istri, Wulan kembali terlibat perselisihan. Alung ingin mengakhiri hubungan mereka, tetapi Wulan menolak dan berteriak. Panik, Alung membekap mulut dan hidung Wulan selama 5 menit hingga ia kehilangan nafas. Setelah memastikan Wulan tak bergerak, Alung menidurkannya di ranjang dan tidur di samping jasadnya hingga dini hari. Ketakutan semakin mencengkam Alung ketika ia sadar Wulan telah meninggal. Pada Jumat pagi, ia meminta bantuan kepada temannya untuk membawa jasad Wulan ke luar dari hotel. Namun, bukannya menyerahkan diri, Alung justru meninggalkan tubuh Wulan di sebuah ruko kosong. Polisi pun bergerak cepat, berdasarkan rekaman CCTV yang menunjukkan Wulan memasuki hotel bersama Alung, serta barang bukti berupa pakaian korban, kaos kaki berlumuran cairan merah, dan ponsel. Dan Alung ditetapkan sebagai tersangka penghilangan nyawa Petria Wulandari. Kini, Alung harus menghadapi konsekuensi atas perbuatannya. Ia dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Tragedi ini meninggalkan duka mendalam bagi keluarga Wulan yang kehilangan putri kesayangan mereka di usia muda dan menjadi pengingat pahit akan bahaya dari hubungan yang diliputi kekerasan dan emosi yang tak terkendali. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian ingin mengikuti perkembangan kasus-kasus menarik lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya. Jika video ini bermanfaat, beri like dan bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.